Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oval Farid. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan orasi yang berjudulkan kemerdekaan. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pada 1 Juni 1945, 73 tahun berlalu, Bung Karno membidani lahirnya Pancasila tatkala bangsa ini dalam proses menjadi Indonesia. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila menjadi rumah kita sejak dahulu, dikukuhkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara. Sebagai rumah kita, Pancasila sebagai tempat berseduh, seperti lirik lagu Franky Sahilatua. Untuk cinta sesama, rumah sebagai gagasan membangun asa guna merajut bangsa, merajut masa depan. Tapi kini rumah kita diterjang petaka dari manca, paham tak kenal terus digoyang agar 5 tiang utama roboh menimpa kita semua. Harmoni kehidupan bak warna-warni di taman sari dunia diinjak-injak semana-mani demi selfie bagai egoisme diri. Sungguh awal sebuah kesedihan menuju perpecahan, ia mengurus jiwa meletakkan sayap-sayap Garuda Pancasila. Kini rakyat bertanya, mengapa bumi Nusantara ini terus diusik oleh negara yang mendua hati? Kenapa Pancasila selalu disulut ancaman radikalisasi dan intoleransi? Bukankah kita dambakan harmoni, bukan antipati, damai bukan bertikai? Andaikan sejarah cermin rujukan, bukankah setiap kita satu hati negara NKRI? Kini Ibu Pertiwi tercenung, merana dan menangis seraya berdoa karena anak-anaknya larut dalam debat tak sehat. Sejak pada greget Saud, bukannya suluk Ki dalang yang menenteramkan hati dan dalam menjadikan nurani. Budi Utomo menyemai cita-cita Sumpah Pemuda, menegaskan bingkainya proklamasi tonggak perwujudan dan Pancasila pengikat dan menyatukan kita. Benar kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah bangsa kita. Maka guna menguatkan sejarah perjuangan bangsa ke masa depan, camkanlah pesan ini teiring salam 5 jari pengusik dengki. Pancasila janganlah kau puja layaknya azimat keramat, tapi jadikanlah ia hikmat yang bermanfaat. Pancasila janganlah kau simpan bagaikan monumen di keranda mati, tapi gunakanlah momen gumrah aksi. Pancasila janganlah engkau teriakan dengan bahasa basi, tapi gemakan suara bak tentang revolusi, satukan negeri. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di negara Indonesia, negara yang pernah dijajah oleh beberapa negara asing hingga sebagian daerah di negara Indonesia hancur. Negara yang pernah menjajah Indonesia antara lain Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, Perancis, dan Jepang. Sebelum kemerdekaannya, Indonesia melewati beberapa kesulitan, tetapi para pahlawan Indonesia tidak pernah menyerah dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Para pahlawan Indonesia mengandalkan bambu runcing sebagai senjata untuk mengalahkan para penjajah. Meskipun sebagian pahlawan Indonesia gugur dalam peperangan, jasa mereka selalu kita kenang. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan kebangsaan Indonesia di depan warga Indonesia melalui pidato proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Berikut ini isi pidato proklamasi yang dibacakan oleh Ir Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada akhirnya, Indonesia dapat memerdekakan negaranya. Pada tanggal 17 Agustus 2020 nanti, Indonesia akan memperingati ulang tahunnya yang ke-75.